usia 39 tahun. Per hari ini sudah ditemukan korban dengan kondisi meninggal dunia sebanyak 18 korban meninggal dunia. Yang ini adalah sekali lagi berkat semuanya komponen membantu. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah luluh lantak diterjang longsor. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari 5 korban hilang. Akses yang tertutup longsor jadi kendala penyelamatan korban. Itu diperkirakan masih ada yang tertimbun lah. Nah, itu makanya itu ada beberapa ekskavator yang kerja di atas itu lagi bikin jalan ke atas gitu. Karena tanpa alat berat susah kalau nyibak timbunan tanah itu kan agak susah, makanya alat berat mesti jalan. Nah, ini kan jalannya hampir nggak ada, jadi alat berat itu yang di depan mesti bikin jalan dulu. Kondisi tanah yang masih labil juga jadi tantangan evakuasi sepekan pasca bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca di Cilacap, Jawa Tengah masih berpotensi hujan ringan hingga lebat. Kondisi ini dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan mengurangi kestabilan lereng, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor di daerah ini. Menghimbau masyarakat, terutama yang bermukim di lereng perbukitan, tebing sungai, dan kawasan rawan longsor, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Selasa 18 November 2025, tim SAR gabungan menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal. Total korban tewas akibat longsor Cilacap menjadi 18 orang. 5 korban lainnya masih dalam pencarian. Jadi didasarkan pada pelaksanaan operasi SAR hari ini, di mana korban pada worksite B2 ditemukan sejauh 10 meter dari lokasi rumah, maka kami besok pagi dan seluruh tim SAR gabungan akan melaksanakan operasi SAR dengan jarak pencarian dari titik rumah menuju lokasi pencarian itu kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter. Warga yang terdampak longsor masih bertahan di pengungsian dan mendapat pemulihan trauma dari anggota Polresta Cilacap. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap mengenai pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang. Selamat malam, Rahma. Besok disebut sebagai hari terakhir pencarian korban longsor Cilacap. Di area mana saja, Rahma? Rencananya pencarian 5 korban hilang. Ya, ada 3 titik fokus yang akan menjadi perhatian dan juga fokus dari tim SAR gabungan, Baik dan juga saudara. Itu ada di worksite A1 yang ini akan mencari 1 korban, di worksite B1 ini mencari 3 korban, dan worksite B2 ini mencari sisa korban. Ini artinya ada 5 orang masih dalam pencarian di longsor Majenang, Jawa Tengah ini. Dan Mbak Im, kalau kita bisa kami jelaskan ya Mbak Im, bagaimana dengan proses pencarian begitu ya, karena tadi ini sudah ditemukan 2 korban lagi dalam kondisi meninggal dunia ini di worksite B2, yang dimana ini kalau kami gambarkan adalah bagian ujung dari longsor, ujung bawah dari longsor ya begitu Mbak Im. Nah, kalau sebelumnya data dari tim SAR gabungan menyebutkan bahwa di worksite B2 ini ada 3 korban yang diduga tertimbun di bagian worksite B2 ini, karena ada terdeteksi rumah di sana, dan hari ini baru ditemukan 2 korban di sana Mbak Im dan juga saudara. Artinya ini masih ada sisa 1 korban lagi di worksite B2, dan saya sebutkan tadi ada 1 lagi di worksite A1 yang ini posisinya berada di atas atau di ujung atas longsoran Mbak Im dan juga saudara. Nah, di worksite B1 ini ada 3 korban yang masih tertimbun. Nah, yang menjadi kendala tentunya ya Mbak Im dan juga saudara adalah yang saat ini yang masih menjadi kendala selain dengan cuaca adalah di worksite A1 ini memang
Tim SAR gabungan menyebutkan bahwa memang ada kesulitan untuk mencari korban di sana mengingat dengan struktur dan juga lokasi dari World Trade A1 ini. Jadi perlahan-perlahan hingga kini tim SAR gabungan ini masih mencari jalan begitu, membuat jalan ke lokasi A1 supaya nanti bisa mencari korban lebih cepat. Yang kita ketahui bahwa Baim dan juga saudara, merupakan besok adalah hari ke-7 atau hari terakhir dari tanggap darurat yang ditetapkan, dan kita berharap 5 korban ini bisa ditemukan segera begitu besok hari, di mana pencarian ini dimulai pada pukul 6 pagi dan akan terus dilanjutkan hingga malam hari jika tidak terjadi hujan deras di sini. Mengingat Baim dan juga saudara, salah satu kendala juga yang tadi saya sebutkan adalah hujan, cuaca ekstrim di Majalah Cilacap ini yang mengharuskan jika turun hujan, tim SAR gabungan ini harus berhenti bekerja. Dan tadi kalau kami pantau, Baim dan juga saudara, sekitar pukul 4 sore ini sudah turun hujan. Ini artinya dari tim SAR gabungan harus memberhentikan pencariannya, dan hanya berhasil hari ini menemukan 2 korban, dan ini dalam keadaan meninggal dunia. Sisanya ada 5 lagi yang akan dicari esok. Baim. Rahma, tadi Anda sebut ada area yang memang sangat sulit menjadi kendala karena strukturnya labil. Kemudian bagaimana dengan dukungan alat berat misalkan, apakah akan digunakan atau skema dengan penggunaan anjing pelacak di sana? Ya, tentunya untuk skema yang sudah ditetapkan oleh tim SAR gabungan saat ini sama seperti yang kemarin ya, Baim dan juga saudara, diawali dengan menerbangkan drone untuk mengecek secara keseluruhan lokasi TKP longsornya, lalu juga bagaimana dengan di sekitarannya, apakah ada potensi longsor susulan atau tidak begitu. Jika sudah dirasa aman begitu ya Baim dan juga saudara, alat berat akan maksud kami untuk pertama kali itu adalah anjing pelacak akan dikerahkan terlebih dahulu untuk memastikan titik di mana korban ini berada. Nah, setelah itu dan juga saya sebutkan di World Trade A1 ini memang sedikit kendala begitu dengan kondisi tanah yang labil dan juga akses yang sedikit sulit. Hingga saat ini juga dari tim SAR gabungan mengerahkan alat berat di posisi tersebut untuk membuka jalan terlebih dahulu. Setelah itu akan mencari korban yang diduga tertimbun di World Trade A1. Setelah dicari nanti akan dievakuasi. Tentunya untuk pencarian ini tidak hanya menggunakan alat berat, akan dibantu juga dengan tenaga manusia begitu ya Bapak juga saudara. Jika misalnya ada tanah yang tidak bisa dikeruk, ini akan dibantu juga dengan pompa air. Begitu juga di World Trade yang lainnya di area B1 dan B2. Ini masih ada 3 korban di B1, B2 ini masih ada 1 korban lagi yang diduga masih tertimbun begitu ya Baim dan juga saudara. Nah, kalau berkaca dan juga melihat bagaimana tim SAR gabungan tadi menemukan korban ini hanya berjarak sekitar 10 hingga 15 meter dari titik rumah. Dan besok tim SAR gabungan ini memfokuskan untuk menyisir sekitar 15 hingga 10 meter di sekitaran titik rumah di World Trade B1 dan juga B2 ini untuk berharap dapat menemukan korban yang ada di sana. Ada 4 korban di World Trade B begitu ya, dan 1 korban di World Trade A1. Dan kita berharap Baim dan juga saudara besok walaupun hari terakhir, kita berharap tidak ada perpanjangan tanggap darurat begitu ya. Karena kalau tadi disebutkan oleh tim SAR gabungan, karena besok adalah hari terakhir usai dari pencarian atau pencarian besok dihentikan karena mengingat untuk kondisi hujan begitu ya Baim dan juga saudara, akan didiskusikan terlebih dahulu dengan ahli waris, dengan keluarga korban, dengan kerabat korban, apakah akan dilanjutkan. Dan memang keluarga korban ingin untuk keluarganya ditemukan atau mengikhlaskan begitu Baim dan juga saudara. Tapi kita berharap besok ini semuanya dapat ditemukan 5 orang yang masih dalam pencarian. Baim. Terima kasih Rahma Piliang untuk laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Setelah memasuki hari keempat longsor Banjarnegara, tim SAR gabungan masih mencari 26 korban hilang. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama, didukung oleh mudah-mudahan cucu saya dapat pulang. Bilqis ditemukan jadi asa bagi para orang tua yang kehilangan anak. Kasus ledakan di SMA Negeri 72, kini siswa berangsur ikuti pembelajaran tatap muka.
Siswa SMP di Tangerang Selatan meninggal dunia akibat perundungan. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh update soal yang di Banjarnegara sedikit sama ini sih Pak, bencana di wilayah Jawa terutama bagian selatan ini. Banjarnegara, kemudian kemarin kan Cilacap gitu. Ya, oke. Landslide-nya itu kan aduh. Om Hari di Kompas di ini kata apa? Emang belum ada alarmnya, early warning system untuk longsor itu memang belum ada ya Pak ya? Secara nasional belum ada Mas, untuk banjir, longsor itu secara nasional belum ada. Tapi ada beberapa titik kita pernah masang yang dibuat oleh UGM. Tapi kalau titik per titik itu kan kadang-kadang kita masang di mana, longsornya di mana gitu. Jadi nggak. Tapi untuk wilayah kayak di Banjarnegara kemarin dan Cilacap itu sebetulnya dipetakan masuk rawan itu, Pak Muhari? Kalau di peta sebenarnya kerentanan menengah, bukan kerentanan tinggi. Pun curah hujannya pun sebenarnya kemarin itu belum tergolong curah hujan yang sangat ekstrim sebenarnya. Jadi memang di kondisi tanah Jawa bagian tengah ke selatan itu tanahnya tanah gembur, porositasnya tinggi. Jadi pori-pori tanahnya itu tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kena hujan durasi lama, misalnya 3 hari, 4 hari, nah itu bahkan bukit yang vegetasinya rapat pun itu bisa longsor. Pantesan subur ya, pori-porinya kenceng di sana, perkebunan ini. Benar. Jadi kadang-kadang kalau kita ingat berapa bulan lalu kan ada di Trenggalek, terus di pokoknya yang bagian tengah ke selatan itu daerah-daerah longsor semua. Jadi memang masyarakat yang harus aware karena ketiadaan sistem ini kadang-kadang buat masyarakat yang tinggal di perbukitan itu harus sering-sering lihat ke bukitnya. Harus ngecek. Wah, serem juga sih kayak kedengar suara tiba-tiba gemuruh ya. Benar. Nggak, itu yang BMKG tulisnya 3 Dian. Ya, saudara, memasuki hari keempat longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan masih mencari 26 korban. 2 orang meninggal akibat musibah ini. Kontur tanah yang labil jadi kendala pencarian korban longsor di Banjarnegara, saudara. Tim SAR gabungan hanya bisa melakukan pantauan dari jarak sekitar 1 km dari lokasi longsor. Sementara area luasan lahan tanah longsor diperkirakan mencapai 10,7 hektar. Geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah
dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga kondisi tanah masih rentan dan masih belum stabil, masih membahayakan tim SAR yang akan melaksanakan pencarian, sehingga kami batasi personil yang akan melakukan evakuasi ataupun penyisiran di area lokasi longsor tersebut. Korban ataupun warga yang masih belum ditemukan masih ada 26 orang. Untuk mengetahui perkembangan pencarian korban dan juga bagaimana peta mitigasi bencana alam di wilayah Jawa bagian selatan terutama yang baru kemarin longsor Cilacap dan Banjarnegara, kami sudah bersama dengan Kapuspen BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mas Baim. Pak Muhari, kami ingin tahu jadi bagaimana saat ini perkembangan untuk mencari 26 korban di Banjarnegara, Pak Muhari? Ya, untuk hari ini meskipun dari 4 hari yang lalu kita sudah melakukan operasi modifikasi cuaca khusus untuk mengurangi intensitas hujan di Cilacap dan Banjarnegara. Untuk hari ini laporan dari tim BNPB yang ada di lapangan yang dipimpin oleh Kepala BNPB sendiri, itu memang ada sedikit kendala dalam melanjutkan upaya pencarian karena kondisi tanah yang masih bergerak. Jadi ini kemudian memberikan atau menjadi pertimbangan keselamatan untuk menjamin personil kita di lapangan, personil gabungan, karena kondisi tanah yang masih bergerak ini beberapa kali pencarian kemudian dihentikan sehingga posisi dari jumlah korban yang ditemukan belum bergerak dari posisi kemarin, yaitu 2 orang meninggal dunia dan 26 itu masih dinyatakan hilang, Mas Baim. Tanah labil, sementara cuaca di bagian selatan Jawa juga masih terus turun hujan. Nah, bicara soal cuaca, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Iqbal Fatoni, Prakirawan Senior BMKG. Selamat malam Pak Iqbal. Ya, selamat malam. Pak Iqbal, ada juga Pak Muhari dari BNPB. Kami ingin tahu dari BMKG, untuk wilayah Jawa di bagian selatan terutama saat ini, cuaca dalam beberapa hari ke depan seperti apa dan separah apa nantinya di sana? Ya, untuk wilayah di Jawa bagian selatan, terutama di wilayah Jawa Tengah sendiri, memang masih ada potensi hujan ringan hingga sedang atau bahkan lebat ya untuk wilayahnya. Namun kalau dibilang cukup merata, tidak begitu merata ya, walaupun beberapa wilayah memang, terutama untuk wilayah Jawa Tengah sendiri masih ada beberapa wilayah yang masih ada potensi hingga hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan ini begitu. Lebat dalam hingga sepekan ke depan ini tentu juga menjadi tantangan bagi tim SAR yang tengah berjuang mencari korban di Cilacap dan juga di Banjarnegara, Pak Muhari. Ya, kalau untuk di Cilacap, kondisi cuaca hari ini cukup mendukung, Mas Baim. Tetapi memang perbedaannya kondisi bekas material longsoran di Cilacap ini sudah mulai agak kering, sehingga pergerakan tanah dari material longsoran di Cilacap yang terjadi hari Kamis lalu itu sudah tidak terjadi, sehingga tim di lapangan itu bisa optimal menggunakan lebih kurang 25 alat berat. Dan hasilnya pada hari ini kalau untuk Cilacap itu tim berhasil menemukan 2 jasad, sehingga total korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu 18 orang dan sisa pencarian itu 5 orang. Dan tim di lapangan cukup optimis bahwa yang 5 orang ini bisa segera kita temukan mudah-mudahan. Nah, bedanya dengan Banjarnegara, kondisi Banjarnegara ini material longsoran itu masih basah, sehingga di beberapa tempat itu masih bergerak meskipun dengan tidak dalam kecepatan yang bisa menimbulkan fatalitas, tetapi kemudian tentu saja hal ini masih menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk menjamin keselamatan personil di lapangan. Jadi ini yang membedakan kemudian ada beberapa kali penghentian di Banjarnegara. Sedangkan untuk Cilacap ini bisa kondisi cuaca yang agak kering meskipun ada turun hujan gerimis beberapa kali, itu bisa dikebut, bisa dikejar, bisa dioptimalkan upaya pencarian di titik-titik yang sudah ditentukan, Mas Baim.
Pak Iqbal, kalau dari analisis sementara BMKG ini dua bencana yang berdekatan di dua wilayah yang juga berdekatan, Banjarnegara dan juga Cilacap. Apakah sudah ada kesimpulan sementara atau analisis sementara penyebab dua bencana ini terjadi? Ya, untuk cuaca terkait tanah longsor ya di wilayah tersebut memang dari tanggal 10 hingga 11 November terjadi hujan dengan intensitas yang bisa dibilang kategori lebat di atas 50, yaitu dengan nilai 98,4 maupun di 68 mm per hari pada saat itu tanggal 10 tanggal 11. Di lain pihak tanggal 13 dan tanggal 14 juga terjadi hujan walaupun intensitasnya tidak setinggi di tanggal 10 dan 11 dikarenakan sudah beberapa hari juga terjadi hujan di wilayah tersebut, maka memicu terjadinya longsor di wilayah tersebut walaupun hujannya intensitasnya tidak begitu tinggi begitu. Dan kalau dilihat dari dinamika atmosfernya sendiri pada saat itu aktivitas NGO maupun di aktivitas gelombang Kelvin yang cukup aktif disertai adanya sirkulasi di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatannya, wilayah di Pulau Jawa. Artinya perkiraan ini sudah tersampaikan sebetulnya ya, Pak Iqbal. Perkiraan cuaca dengan hujan intensitas tinggi di wilayah tadi itu sudah tersampaikan sebetulnya kepada Forkopimda ataupun juga termasuk pada BNPB. Ya, untuk informasi tersebut sebenarnya terus kita update dan sudah kita informasikan bahkan dari beberapa hari sebelumnya juga. Apabila di tanggal-tanggal tersebut memang ada potensi hujan intensitas tinggi, terutama untuk wilayah di Pulau Jawa, terutama di tanggal-tanggal tersebut begitu. Oke, baik. Sudah disampaikan, sudah diperbarui informasi seperti ini. Namun mengapa Pak Muhari dengan berkaca pada bencana yang terjadi di Cilacap dan juga Banjarnegara, banyak korban yang masih dicari, banyak yang tertimbun. Apakah ini early warning system yang belum berjalan optimal atau seperti apa? Ya, jadi begini, yang kita ketahui saat ini baru informasi hujannya ya, baru informasi cuacanya. Nah, ini sebenarnya untuk mendorong aksi dini atau operasi kedaruratan di level masyarakat itu belum cukup sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti hujan yang lebat ini atau hujan sedang hingga lebat ini nantinya akan menjadi banjir kah? Akan menjadi longsor kah? Akan menjadi banjir bandang kah? Kapan, di mana, dan seberapa besar? Jadi kalau misalkan kita informasikan ke BPBD bahwa misalkan di Kabupaten Banjarnegara akan terjadi hujan nanti malam pukul 18 sampai 21 demikian. Nah, buat BPBD itu belum operasional karena kita tidak tahu nanti hujan deras ini itu akan berpotensi banjir mungkin, tetapi di mana atau longsorkah di mana dan kapan gitu. Tapi ada peta risiko tidak Pak Muhari sebetulnya untuk wilayah-wilayah tadi Cilacap dan juga Banjarnegara ini masuk kategori yang rentan, merah yang perlu diwaspadai, perlu penanganan khusus ketika ada cuaca buruk terjadi? Kalau peta risiko itu ada Mas, tapi yang perlu kita ingat adalah wilayah Indonesia itu 1,9 juta kilometer persegi. Dan setiap hari yang hujan deras itu lebih dari setengah dari kawasan itu. Apakah kita akan mengungsikan masyarakat semuanya? Tidak. Jadi sebenarnya untuk bisa lebih teknis atau bisa lebih turun lebih ke operasional, kita memerlukan lebih dari sekedar informasi hujannya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya informasi peringatan dini banjirnya atau peringatan dini longsornya. Nah, ini yang secara nasional, saya beberapa kali menyampaikan, kita belum punya sistem ini. BNPB memang BNPB, BMKG, Kementerian PU dan BRIN saat ini 4 tahun ke depan itu sedang membangun sistem itu sehingga nanti ke masyarakat yang akan kita sampaikan tidak hanya sebatas cuacanya, tetapi ada heads up-nya bahwa di titik A, di titik B, di sungai A, sungai B, di posisi A, posisi B itu mungkin dalam 2-3 jam ke depan akan terjadi banjir, akan terjadi longsor dan seterusnya. Artinya kita benar-benar bisa memberikan informasi yang lebih teknis yang kemudian masyarakat
di bawah itu bisa paham lebih dari sekedar informasi bahwa nanti malam misalkan akan ada hujan intensitas lebat gitu. Saya ingin tanya Kira-kira ke BMKG, kalau misalkan tadi informasi teknis seperti itu ketika ada potensi bencana banjir, longsor, BMKG apakah ada instrumen atau tools yang bisa menyampaikan hal-hal ini kepada tadi stakeholder yang berkaitan untuk menangani ini? Baik, ya, sebenarnya dari BMKG, sebenarnya dari BMKG sendiri kita sempat membuat waktu itu namanya perakiraan cuaca berbasis dampak dari tahun 2019 ya. Namun sempat kita tahan sebentar dikarenakan ada penyesuaian kembali mengenai perumusannya begitu. Dan saat ini memang seperti yang tadi Bapak Kapus Datin dari BNPB sendiri sampaikan, memang kita juga sedang on proses juga penyesuaian kembali data perakiraan cuaca berbasis dampak tersebut, dan itu dikarenakan luasan Indonesia yang cukup luas dan cukup beragam wilayahnya dengan nilai kerentanan yang cukup berbeda-beda. Jadi kita butuh penyesuaian cukup lama untuk wilayah-wilayah yang punya nilai kerentanan yang berbeda-beda begitu. Baik, jadi dengan adanya bencana kemarin yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara menjadi pembelajaran, terutama karena cuaca dalam bahkan hingga di awal tahun 2026 juga masih kemungkinan cuaca buruk terjadi, Pak Iqbal. Ya, untuk potensi cuaca buruk sendiri memang dikarenakan sudah memasuki musim hujan ya di bulan November hingga Desember, terutama cukup meratanya kemungkinan nanti di bulan Desember, bahkan puncak musim hujan juga diperkirakan di awal Januari maupun di Februari. Masih perlu diwaspadai potensi-potensi hujan dengan intensitas tinggi yang masih mungkin terjadi di wilayah Indonesia begitu. Baik, Pak Muhari, terakhir dari BNPB, imbauan kepada pemerintah daerah terutama yang daerahnya ini rawan dan juga masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Ada dua hal, Mas Baim. Untuk pemerintah yang pertama adalah memang untuk saat ini kita tahu biasanya pada akhir tahun dan awal tahun itu kondisi anggaran pemerintah daerah di akhir tahun itu sudah mau habis, di awal tahun itu belum operasional. Sedangkan bencana paling banyaknya itu di fase ini. Nah, BNPB mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan status siaga darurat bagi daerah-daerah yang memang dalam tanda kutip frekuensi kejadian banjir dan longsornya itu setiap tahun. Ini akan membuka ruang bagi pemerintah pusat khususnya BNPB untuk bisa mengintervensi personil, alat, perangkat, sarana, dan anggaran. Sehingga kami benar-benar bisa masuk dari sebelum terjadinya bencana. Jadi artinya apakah pemerintah daerah memerlukan dukungan anggaran dan personil misalkan untuk melakukan pengerukan alur sungai, pendalaman alur sungai, kita tahu ini selalu bermasalah di daerah. Apakah daerah membutuhkan dukungan pompa-pompa untuk bisa mencegah terjadinya genangan seperti yang terjadi di Semarang 2 minggu yang lalu. Misalkan itu bisa kita lakukan. Sama daerah menetapkan status siaga darurat, ini yang kita dorong di daerah. Baik. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB, dan juga Pak Iqbal Fatoni, Prakirawan Senior BMKG, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Dalam sepekan terakhir, 2 bencana longsor melanda wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Sabtu 15 November lalu, longsor terjadi di Desa Pandanarum, Banjarnegara. 2 orang tewas sementara 26 lainnya masih dinyatakan hilang. 2 hari sebelumnya, Kamis 13 November, longsor menerjang Cilacap, Jawa Tengah. 18 orang meninggal dan 5 lainnya masih dalam pencarian. Kami kutip dari harian Kompas, BNPB mencatat sejumlah titik bencana yang terjadi di Pulau Jawa. 2 November terjadi angin puting beliung di Malang, Jawa Timur. 5 hingga 7 November terjadi banjir lahar dingin di Lumajang. 6 November terjadi longsor di Blitar, Jawa Timur. 8 November banjir bandang di Brebes, Jawa Tengah. 12 November banjir di Banyumas, Jawa Tengah. 13 November longsor di Cilacap, Jawa Tengah, dan 15 November longsor di Banjarnegara. BNPB juga mencatat
Banjarnegara dan Cilacap merupakan daerah dengan jumlah korban menderita dan mengungsi akibat tanah longsor terbanyak di Jawa Tengah periode 2015-2024, yakni sebanyak 13.351 jiwa dan 9.641 jiwa. Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Dwi Korita Karnawati bilang, ada kesamaan pola antara lokasi dan kondisi tanah di Banjarnegara dan Cilacap, sehingga peristiwa longsor terjadi dalam waktu berdekatan. Yang menentukan adalah curah hujan yang tinggi. Ada kesamaan pola, yaitu pertama, sama-sama berada pada kondisi lereng yang rentan. Kemudian yang kedua, kondisi tanahnya. Tanahnya memang berbakat atau rentan untuk longsor, polanya sama. Namun, kapan akan longsor? Ini yang menjadi agak berbeda. Menunggu curah hujan yang cukup tinggi untuk menggelincirkan atau untuk meresap masuk ke dalam tanah dan mendorong butir-butir tanah. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari bilang, daerah yang pernah terjadi bencana longsor berpotensi berulang jika tidak ada perbaikan signifikan. Data kita dalam 20 tahun terakhir, itu untuk Jawa Tengah, Cilacap, dan Banjarnegara, itu peringkat 1, peringkat 2 kejadian longsor yang memakan korban jiwa paling banyak di Jawa Tengah. Itu tadi yang kemudian saya sampaikan, kalau historis kabupaten wilayahnya udah seperti itu, maka kalau misalkan kita tidak benar-benar melakukan restorasi lingkungan di bagian atas, penanaman pohon keras yang bisa mengikat air dan mengikat tanah dan seterusnya, pasti ini akan terus berulang. Abdul Muhari juga menyebut pihaknya juga tengah mematangkan sistem peringatan dini bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim, sehingga mampu mengantisipasi jatuh korban lebih besar. Tim Liputan Kompas TV. Polisi melakukan penyelidikan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Polisi menemukan indikasi pelaku terpapar konten ekstrim di internet. Presiden Prabowo merespons maraknya kasus perundungan di sekolah. Salah satunya yang diduga terjadi di salah satu SMP. Presiden Prabowo bilang kasus bullying di sekolah harus diatasi. Presiden merespons seorang siswa SMP yang meninggal diduga korban bullying. Korban meninggal usai menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit karena gangguan syaraf di kepalanya. Ya, keluarga bilang korban diduga mengalami perundungan fisik. Polisi telah memeriksa 6 saksi untuk mengusut kasus ini. Banyak kasus bullying terbaru ada di Tangsel. Ya, itu harus kita atasi, ya. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkap keprihatinan atas maraknya kasus bullying di sekolah. Puan meminta bullying tak boleh lagi terjadi di dunia pendidikan. Jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat. Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta pada Senin pagi, siswa SMA 72 kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka. Siswa dan pihak sekolah mengawali kegiatan dengan upacara bendera dan doa bersama. Meski sebagian sudah kembali bersekolah, masih ada sebagian siswa SMAN 72 Jakarta yang memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pihak sekolah memberikan kebebasan kepada siswa yang ingin memilih pembelajaran tatap muka ataupun daring.
Kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu menyita perhatian publik terhadap isu keamanan dan keselamatan siswa di sekolah. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan indikasi pelaku terpapar konten ekstrim di internet. Densus 88 Polri menelusuri situs media sosial yang diduga jadi inspirasi terduga pelaku. Langkah pidana dapat dilakukan jika admin situs maupun media sosial tersebut terbukti melakukan upaya penyebaran paham radikal. Media sosial kan, pasti kan ada adminnya tuh. Nah itu akan ditindaklanjuti, diperiksa juga. Ya, kalau ditemukan melanggar hukum. Boleh nggak? Sejauh ini udah ada pendalamannya Pak adminnya. Tim Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap temuan modus jaringan terorisme lewat paham radikalisme terhadap anak lewat media sosial hingga game online. Ini Densus 88 menyimpulkan bahwa ada tren yang tidak biasa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011 hingga 2017 itu Densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak ya. Namun pada tahun ini di tahun 2025 sendiri seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Butuh pengawasan ekstra agar anak tidak terpapar konten radikal di media digital. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta orang tua melakukan pengecekan isi gawai anak secara berkala, mencegah anak terpapar paham radikalisme. Orang tua harus punya komunikasi yang baik dengan anak, kaitannya dengan jangan abai dengan anak berteman dengan siapa di media sosial. Yang kedua, cek anak bergabung dengan grup apa saja di media sosialnya. Apakah grup itu punya irisan dengan anak karena grup irisan keluarga atau irisan terkait dengan sekolah atau pendidikan atau les gitu ya. Kalau enggak berarti tentu perlu menjadi kewaspadaan. Punya komitmen bersama dengan anak bahwa orang tua perlu sewaktu-waktu melakukan sidak terkait dengan HP atau gadget atau media sosial anak. Kaitannya dengan untuk memastikan anak aman dan terlindungi di media sosial. Tak hanya orang tua, alarm kewaspadaan harus dinyalakan semua pihak demi menyelamatkan generasi muda agar tidak terpapar radikalisme. Tim Liputan, Kompas TV. Tak puas atas hasil rekonstruksi, Ibu Prada Hairul mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang membawa 3 tersangka. Tak puas atas hasil rekonstruksi yang digelar Polisi Militer Kodam 14 Hasanuddin, Ibu Prada Hairul mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang membawa 3 tersangka. Darmawati, Ibu Prada Hairul histeris dan mengamuk ketika melihat 3 tersangka, Prada AG, Prada WE, dan Prada FL. Ketiganya hadir di rekonstruksi pembunuhan Prada Hairul di Batalion Arhanud 4 Goa, Sulawesi Selatan. Bahkan Ibu Prada Hairul mencoba mengejar ketiga tersangka dan mengadang mobil tahanan. Prada Hairul diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Dia itu anak baik sekali sama saya, sama keluarga-keluarganya, tidak bilang dari saya sama ayahnya juga dia baik.
semua dari teman-temannya karena dia itu astagfirullah banyak sekali, lebih berat sekali kurasa itu Khairul meninggal seperti itu. Saya tidak terima kalau misalnya ini pelaku dihukum tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, saya harapkan. Warga menggerebek sebuah SPBU yang diduga sedang melakukan aktivitas penimbunan BBM jenis solar di Lampung Timur, Lampung. Warga geram karena SPBU ditutup untuk umum, tetapi truk diperbolehkan masuk untuk mengisi solar dengan tangki modifikasi. Amarah warga tak terbendung saat menggerebek sebuah SPBU di Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung. Warga geram lantaran SPBU ditutup untuk umum, namun sebuah truk tetap bisa masuk untuk mengisi solar. Tangki truk tersebut diduga sudah dimodifikasi. Kita berdiri tegak lurus, pokoknya SPBU itu ditutup. Dan itu oknum-oknum itu yang membackup mafia solar itu pecat. Dan ini saya minta tolong dari Bapak Kepolisian lanjutkan perjalanan hukumnya, mulai dari Kapolsek, ke Polres, ke Polda. Tolong dipantau, saya minta tolong dengan sangat, karena apa? Rakyat sudah kecewa sama SPBU itu. Berhari-hari nggak dapat solar, nggak taunya dimaling tiap malam. Polisi dan perwakilan Pertamina langsung datang ke SPBU untuk melakukan pemeriksaan. Truk beserta pemiliknya dibawa ke Mapolres Lampung Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Kita sampaikan untuk tenang, dan juga dari pihak SPBU juga sudah saling bertemu, tadi sudah saling berkomunikasi, musyawarah ke depannya bagaimana. Lalu untuk barang bukti dan 2 personil yang kita amankan, saya ulangi, yang diamankan oleh masyarakat diserahkan ke kami. Kita sedang diambil keterangan dan kita bawa ke Polres beserta barang buktinya. Berdasarkan keterangan tertulis, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan bakal memberikan sanksi terhadap SPBU yang diduga melakukan kegiatan ilegal tersebut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebuah sepeda motor terbakar di ruas jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat ketika hendak diperbaiki pemiliknya usai terendam banjir. Sebuah sepeda motor terbakar di ruas jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Api mendadak berkobar dari karburator ketika hendak diperbaiki pemiliknya usai terendam banjir. Api muncul dari karburator sepeda motor dan dengan cepat membesar. Pemilik kendaraan yang panik justru meninggalkan sepeda motornya. Anggota Polantas 1 Jakarta Barat yang berada di lokasi membantu pemadaman sepeda motor yang terbakar di tengah banjir di Dan Mogot. Aksi heroik dilakukan polisi saat menyelamatkan seorang remaja yang nyaris tenggelam akibat terseret arus air di Koja, Jakarta Utara pada Selasa sore. Astagfirullahaladzim. Tolong yang bisa berenang. Aksi heroik dilakukan Aibda Ali Effendi yang menceburkan diri ke kali menyelamatkan seorang remaja yang nyaris tenggelam di Kali Kresek, Lagoa, Jakarta Utara. Korban akhirnya dapat dievakuasi ke daratan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja untuk pemeriksaan kesehatan. Astagfirullahaladzim. Yang dalam niat saya pada saat melihat anak-anak ini di air, melihat pada saat tenggelam dan nimbul, saya nggak habis pikir, langsung ikut nyebur untuk menyelamatkan. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal.
Informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.